Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Raka Rahadian dari Program Studi D3 Manajemen Sumber Daya Manusia Angkatan 2022. Nomor induk mahasiswa 10200220009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan uraian singkat tentang mata kuliah negosiasi dari bab 1 hingga bab 9, yaitu pertemuan selama setengah semester. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu sifat negosiasi. Negosiasi sendiri dapat diartikan sebagai upaya pengambilan keputusan tawar-menawar, perundingan oleh dua pihak atau lebih guna mencapai kesepakatan bersama. Yang berikutnya itu karakteristik negosiasi. Yang pertama itu saling ketergantungan. Dalam negosiasi, para negosiator saling ketergantungan. Yang kedua yaitu penyesuaian timbal balik. Maksudnya itu dalam negosiasi, para negosiator kan saling ketergantungan. Nah, mereka itu harus menemukan cara, menemukan solusi untuk menyelesaikan pendapat mereka yang saling bertentangan. Karakteristik yang ketiga yaitu klaim nilai dan penciptaan nilai. Maksudnya yaitu para negosiator harus mengenali dan memahami negosiasi yang mereka lakukan. Yang terakhir yaitu konflik. Tentunya dalam negosiasi ada konflik dong. Dan konflik itu ada beragam, ada konflik intrapersonal, interpersonal, konflik intrakelompok dan interkelompok. Nah, bagaimana caranya memanajemen konflik dalam negosiasi agar negosiasi berjalan secara efektif? Yang pertama itu ada dominasi, akomodasi, kolaborasi, dan yang terakhir adalah kompromi. Kita masuk ke bab 2 yaitu negosiasi distributif. Negosiasi distributif ini biasa juga dikenal sebagai negosiasi yang dengan hasil win-lose. Artinya ada pihak yang seolah-olah menang dan ada yang kalah. Tapi kembali lagi, tujuan dari dilakukannya negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Bab 3 yaitu negosiasi integratif. Negosiasi integratif ini biasa juga dikenal sebagai negosiasi dengan hasil win-win solution. Artinya semua pihak merasakan kemenangan, seolah-olah merasa kemenangan. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu strategi dan perencanaan dalam negosiasi. Yang pertama itu adalah memahami alur negosiasi, yaitu yang seperti bagaimana dilakukannya interaksi saat negosiasi, bagaimana taktik saat negosiasi berlangsung. Dan yang kedua adalah perencanaan negosiasi, yaitu mulai dari menentukan tujuan atau target dilakukannya negosiasi hingga menyampaikan isu atau pesan ke pihak lain. Masuk ke bab berikutnya yaitu bab 5, etika dalam negosiasi. Definisi etika sendiri adalah batasan dalam melakukan sesuatu, tentang apa yang buruk dan baik, tentang apa yang salah dan benar. Nah, penerapannya etika dalam negosiasi itu ada etika hasil akhir, yaitu etika yang berorientasi pada hasil akhir, apakah bermanfaat untuk banyak pihak atau tidak. Dan etika yang kedua adalah etika tugas, yaitu mementingkan proses, cara dalam negosiasi. Yang etika ketiga adalah etika kontrak sosial atau etika yang telah disepakati dalam tim atau kelompok negosiasi. Dan etika yang terakhir adalah etika personalistik, etika yang kembali lagi kepada diri sendiri dari negosiator. Masuk ke bab 6 yaitu tentang persepsi, kognisi, dan emosi. Persepsi itu apa? Yaitu hubungan negosiator dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, apa itu kognisi? Kognisi itu adalah bagaimana negosiator mengkaji informasi dalam negosiasi. Dan yang terakhir adalah emosi. Sebenarnya ini ada dua ya, emosi dan suasana hati. Suasana hati dan emosi ini sangat penting peranannya dalam negosiasi. Perbedaannya apa? Kalau emosi itu durasinya lebih singkat, lebih intens, dan lebih spesifik. Dan sebaliknya, suasana hati itu durasinya lebih lama, tidak seintens emosi, dan jangkauannya lebih meluas. Ya, bab berikutnya yaitu bab 7, komunikasi. Yang bisa dibilang adalah bab yang paling penting ya dalam proses negosiasi. Yang pertama adalah konsep komunikasi. Komunikasi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua aktivis, yaitu penyampai dan penerima. Nah, si penyampai ini memiliki gagasan, memiliki pemikiran yang disebut sebagai pesan. Pesan ini bisa dikodekan dalam bentuk gerakan tubuh, kontak mata, ataupun bahasa. Pesan dalam komunikasi itu bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu komunikasi satu arah ataupun dua arah. Nah, dalam negosiasi ini komunikasi dua arah yang digunakan karena ada banyak pihak yang terlibat. Terus selanjutnya tentang apa yang dikomunikasikan dalam negosiasi, yaitu bisa terkait alasan dari para negosiator, pendapat mereka, opini, dan tentang informasi atau data yang mereka sampaikan. Yang ketiga yaitu
bagaimana cara berkomunikasi dalam negosiasi. Bisa bentuk nonverbal atau gerakan tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, dan juga verbal atau kata-kata, ucapan. Dan yang keempat adalah bagaimana cara meningkatkan komunikasi dalam negosiasi. Yaitu yang pertama tentunya kita harus mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh negosiator, pihak lawan. Dan yang kedua adalah kita berusaha untuk menyampaikan pertanyaan kepada negosiator. Itu mengimplikasikan bahwa kita menyimak apa yang disampaikan oleh negosiator. Ya, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 8, kekuatan dalam negosiasi. Definisi kekuatan itu sendiri adalah kemampuan untuk mencapai tujuan, target, sasaran yang diinginkan. Nah, sumber kekuasaan dalam negosiasi ini terdiri dari 5, yaitu informasi atau data. Nah, informasi atau data ini sangat berperan penting bagi negosiator dalam bernegosiasi. Yang kedua ya adalah kepribadian ya. Kepribadian negosiator juga sangat berpengaruh dalam kekuatan negosiasi. Dan yang ketiga adalah kekuatan berdasarkan posisi. Ini ada kaitannya dengan jabatan. Semakin tinggi jabatannya atau makin rendah jabatannya, ini juga berpengaruh dalam negosiasi. Yang keempat adalah kekuatan berdasarkan relasi atau hubungan. Sama halnya dengan kekuatan berdasarkan posisi, relasi atau kekuatan berdasarkan relasi ini juga berpengaruh penting bagi negosiator dalam bernegosiasi. Dan yang terakhir adalah kekuatan berdasarkan kontekstual. Kekuasaan kontekstual ini ada kaitannya dengan kebudayaan. Ya, kita masuk bab terakhir, yaitu bab 9, yaitu pengaruh dalam negosiasi. Yang pertama itu cara-cara atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempengaruhi negosiator dalam negosiasi atau mempengaruhi pihak lawan. Yang pertama itu kita harus memperhatikan isi pesan, struktur pesan, dan apa yang kita sampaikan itu juga harus diperhatikan. Yang kedua adalah peran penerima atau target pengaruh. Nah, yang maksudnya target pengaruh ini adalah orang yang dipengaruhi oleh dari si pengaruh ini. Si target pengaruh ini harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu memahami dan menjelajahi sudut pandang si pengaruh. Dan si target pengaruh juga bisa mendukung atau menguatkan poin-poin yang diajukan oleh si pengaruh, dan juga bisa menolak poin-poin yang diajukan oleh si pengaruh. Dan yang terakhir, yang paling penting yang harus dilakukan oleh dari si target pengaruh ini adalah bersifat terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh pihak lawan atau pihak si pengaruh. Ya, demikian uraian singkat yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah negosiasi dari bab 1 hingga bab 9. Saya, Fatur Raka Rahadian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.